Shalom sahabat Bir Pelangi di mana saja Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Tetaplah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, berdoalah dan bacalah bagian Alkitab di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Sahabatku, kita semua tahu telur dan balon. Anak-anak, orang dewasa, laki-laki atau perempuan tahu mana telur dan mana balon. Telur dan balon yang ditiup bentuknya hampir sama, yaitu bulat. Tetapi keduanya sangat berbeda. Balon terlihat indah dan menarik, berwarna-warni, dan dapat digerakkan ke sana kemari saat menjadi permainan anak-anak. Sementara telur biasa-biasa saja. Warnanya tidak bervariasi, baik saat mentah maupun saat direbus. Kecuali saat Paskah, ketika telur diwarnai, maka telur akan tampil berbeda. Tapi saudaraku, balon hanya penampilan luarnya saja yang indah. Karena di dalam balon berisi angin dan kosong. Telur memang tidak seindah, tidak semenarik, dan tidak secantik balon. Tetapi di dalam telur ada potensi kehidupan. Demikianlah juga kekristenan kita. Jangan menjadi orang Kristen seperti balon, yang di luarnya indah tetapi di dalamnya kosong. Di luarnya Kristen tetapi tidak ada Kristus di dalamnya. Jangan menjadi orang Kristen seperti balon, yang mudah terombang-ambing oleh pusaran angin kehidupan dunia ini. Tetapi jadilah orang Kristen seperti telur, karena memiliki Yesus di dalam hati. Dan karakter Kristuslah yang memberi kehidupan, sehingga hidup bukanlah hidup yang kosong, tetapi hidup yang menjadi seperti telur, yang berisi, yang berbobot, yang bernilai, dan yang memberi manfaat bagi banyak orang. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal 4 sampai pasal 6 berisi nasihat-nasihat tentang bagaimana orang Kristen berperilaku sebagai orang-orang yang memiliki Kristus di dalam hidupnya. Juga bagaimana komunitas Kristen bertumbuh dalam Kristus dan memberi dampak bagi banyak orang. Sedangkan secara khusus di dalam pasal 4 yang menjadi bacaan kita, berbicara tentang kesatuan jemaat dalam perbedaan karunia. Nah sahabatku, berkaitan dengan orang Kristen balon dan telur tadi, ayat 11 sampai ayat 16 teks kita ini memberi 3 pesan penting bagi setiap pribadi, tetapi juga bagi kerukunan keluarga atau ikatan keluarga kita sebagai sebuah persekutuan. Bagaimana kita menjadi pribadi dan persekutuan yang bukan hanya terlihat indah dari luar, bukan hanya casing atau kemasannya saja yang bagus, tetapi bahwa hidup kita memiliki Kristus, hidup yang tidak kosong, hidup yang bermakna dan menjadi berkat. Bagaimana persekutuan kita bukan saja bertumbuh secara kuantitas atau dari segi jumlah saja, tetapi juga bertumbuh secara kualitas. Pesan penting itu adalah, yang pertama, mari kita hidup sesuai panggilan kita. Tuhan menciptakan kita dengan karunia yang berbeda-beda, talenta, panggilan, dan tanggung jawab kita masing-masing. Dalam teks kita ini memang berbicara tentang jabatan-jabatan dalam gereja. Tetapi sesungguhnya itu menjadi penegasan bahwa setiap kita diciptakan Tuhan dengan penugasan khusus dari Tuhan. Hidup kita ini mengandung misi dari Tuhan. Jadi jika sampai saat ini kita belum menyadari untuk apa kita ada di dunia ini, itu berarti hidup kita ibarat balon yang masih kosong. Mari kita memberi isi pada kehidupan kita. Jika kita adalah guru atau suami atau seorang pengusaha, maka jadilah guru, suami, dan pengusaha yang melayani dan memuliakan Tuhan melalui tugas-tugas kita itu. Tugas kita, karunia kita berbeda satu dengan yang lain, tapi semuanya sama penting. Yang mempunyai karunia berdoa tidak lebih istimewa dari yang memiliki karunia menyanyi bagi Tuhan. Justru di dalam perbedaan, kita mesti saling melengkapi dan saling membangun satu dengan yang lain, agar Kristus bukan hanya tampak di dalam kehidupan pribadi kita saja,
tetapi juga tampak dalam kehidupan bersama. Yang kedua, marilah kita hidup dalam kedewasaan Kristen. Saudaraku, jika kita memiliki Kristus, maka kita harus menjadi dewasa dalam Kristus, yaitu dengan berpegang pada kebenaran firman-Nya. Kita harus memiliki disiplin rohani, tekun dan setia dalam doa, taat, membaca dan melakukan firman-Nya. Ada mesbah doa di dalam keluarga. Ada sukacita dalam susah dan senang hidup yang kita jalani. Dan ada komitmen untuk melekat erat dengan Tuhan, untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dewasa secara Kristen membuat kita kokoh. Kita tidak gampang tergoda dengan kehidupan dunia ini. Kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan situasi dunia ini. Kita tidak menjadi seperti balon yang ringan dan mudah diterbangkan angin. Entah saat usaha kita sedang berhasil atau sedang bangkrut, kita tetap mengimani Yesus. Entah saat suami sedang dalam masa jaya atau sedang terpuruk, kita tetap menjadi keluarga yang saling setia mengasihi. Pikiran dan hati kita bersih dari kotoran-kotoran dan sampah iri hati, kebencian, dendam, amarah, dan semua hal yang mengandung dosa. Ketahuilah saudaraku, anak muda yang hatinya memiliki Kristus, pasti hati dan pikirannya dilindungi dari pornografi, narkoba, miras, gosip-gosip yang memecah belah, isu-isu yang memprovokasi. Jadi tinggallah dalam Yesus agar kita bertumbuh menjadi dewasa. Ketiga, bertumbuhlah ke arah Kristus sebagai kepala. Sahabatku, semua proses ini membawa kita bertumbuh di dalam Kristus. Tetapi bukan kita yang menjadi hebat, karena kita sedang bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Jika kerukunan keluarga kita ini bertumbuh ke arah Kristus, maka akan menjadi sebuah persekutuan yang bukan sekedar ada, tetapi menjadi komunitas yang selalu bergerak, aktif dan berdampak positif. Pada satu pihak ada banyak perbedaan, tetapi tetap tercipta kesatuan. Berkomitmen untuk berjalan bersama dan menjadi satu, tetapi tetap menghargai perbedaan. Ini memang susah-susah gampang. Tetapi jika semuanya berlandaskan Kristus, maka Kristuslah yang akan menggerakkan semuanya. Sahabatku, ingatlah bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Jadilah berarti seperti telur, jadilah dewasa di dalam Kristus, dan bertumbuhlah ke arah Kristus sebagai kepala. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.